people, salam literasi, blueprint ideologi Pancasila antara karunia versus kapitalisme. Kembali kita membahas 3 topik: warna-warni, talenta, dan geopolitik. Resensi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Land Reform. Itu acuan tentang program transmigrasi bahwa setiap rakyat memiliki hak untuk memiliki tanah seluas 2 hektar. Resensi lainnya tentang pajak, sumber pajak, reformasi birokrasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal pendapatan per kapita, termasuk itu mengenai lingkungan hidup. Sekarang kebijakan pemerintah AMDAL seperti IPKTM itu di kewenangan provinsi, sudah diserahkan ke provinsi. Tapi intinya bagaimana pemerintah hadir di saat masyarakat berselisih paham atau memperebutkan hak-haknya. Sewaktu masyarakat berselisih paham dengan korporasi, yaitu tidak lain karena akibat dari sistem kapitalisme yang sudah mengakar selama ini. Jadi bukan kesalahan birokrasi yang sekarang. Jadi sekarang pemerintahan sekarang hanya merasakan dampak dari sistem kapitalisme sejak era Dwi Fungsi Abri. Jadi menurut hemat saya, solusi tentang lingkungan hidup, saya yakin kalau didatangkan tim independen dari luar negeri, kalau masalah limbah industri-industri yang di Indonesia, pasti kemungkinan besar semuanya bermasalah. Sekilas info tentang banyaknya pinus-pinus sekarang diambil getahnya, itu salah satu penyebab terjadinya kayu-kayu gelondongan sewaktu terjadi banjir hebat atau banjir bandang di wilayah Sumut, Sumatera Utara maupun di wilayah Indonesia. Mungkin perlu ada solusi karena masyarakat secara masif. Jadi jangan hanya disalahkan kepada penebang lokal saja, tapi itu semuanya secara tak langsung memperkuat korporasi untuk mencengkramkan kukunya di balik program strategis nasional. Jadi kalau mengenai lingkungan hidup, mengenai limbah, kalau saran saya, menurut saya, ya dibantu saja seperti TPL Pak Lestari yang banyak mempergunakan lahan untuk eukaliptus. Itu kan sangat, termasuk itu sawit sangat boros, itu menyerap air sehingga ya kelembapan udara semakin lama semakin ini, ozon semakin menipis. Jadi bisa saja teknologinya ya diberikan atau dibantu itu industri-industri untuk mengelola limbah. Tapi syaratnya seperti pajak di Amerika Serikat sana, itu pajaknya 30-40%. Jadi secara tak langsung saham pemerintah ada di sana. Menurut saya itulah win-win solution daripada sewaktu era Bung Karno. Setelah Indonesia merdeka, semua aset-aset
yang berhubungan dengan hajat orang banyak, yaitu perkebunan, tebu dan lain-lainnya. Semuanya itu dinasionalisasi, yaitu milik swasta maupun milik pribumi, milik di dalam negeri. Itu aja saya rasa sebagai solusi mengenai ya dinas sosial dan dinas perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kenapa tidak ada ya Kementerian Pemberdayaan Laki-laki? Kalau untuk membina PSK itu para pedagang dengan menawarkan jasa layanan suka sama suka itu dibina dinas sosial, jadi ranahnya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini belum tahu juga sasarannya apa. Itu sebaiknya digabungkan saja. Jadi itulah dulu sementara mengenai Geopark, rencana-rencana ke depan untuk saat ini ya apa saja perlombaan-perlombaan yang melibatkan masyarakat maupun olahraga tradisional mengenai pendidikan dan olahraga. Kenapa kita terjebak dengan olahraga standar olimpiade, entah 21 cabang yang telah masuk kategori olimpiade skala prioritas. Saya rasa yang paling utama, kenapa enggak olahraga tradisional saja kita kembangkan. Jadi itu semua masalah hadiah. Jadi kalau menurut saya ya semua itu berlomba-lomba, inspirasinya kan dari Hercules. Kalau versi saya, kalau juara 1, 2, 3 ya wajar hadiahnya ya berbeda-beda, tapi juara 4 sampai 10 atau sampai 20, juara 20 sampai ke 100, seperti itulah nanti. Misalnya kalau ada cabang olahraga tradisional yang kita kembangkan, mungkin taekwondo, silat atau takraw bisa menjadi kurikulum pendidikan sejak dini. Olahraga dasar olahraga itu adalah senam, penyediaan matras, rolling depan, rolling belakang, kayang, melatih keseimbangan seperti jurus karate kick, tangan direntangkan, kaki satu ke depan, satu menumpu. Itu dasar senam untuk olahraga. Jadi dasar step kita bikin nanti turnamen belajar step. Kalau kuda-kuda itu mengenai latihan kekuatan fisik, kalau step melatih kekuatan kelincahan atau speed. Lain lagi mengenai clean atlet, lain lagi itu ada otot kinetis. Makanya banyak atlet Indonesia sewaktu junior berprestasi, tetapi setelah senior tidak berprestasi lagi, bukan karena pembinaan atau asupan yang kurang, tetapi itu ada jenis otot ya seperti jenis otot refleks, entah jenis otot merah, tapi itu namanya. Kalau dia tidak memiliki jenis otot tersebut, maka ototnya akan stagnan atau tidak bisa berprestasi. Lain mengenai standar tinggi, kalau ada hobi kita antara pemain basket dan main catur misalnya atau cabang yang lain, kalau tinggi kita hanya sama 1,60 meter, ya lebih baik kita fokus ke olahraga catur juga. Saya rasa itu wajar itu di turnamenkan sejak dini dengan fasilitas yang sederhana, sekalian melatih otak agar lebih kreatif lagi. Mungkin catur juga termasuk bisa itu menjadi olahraga
prioritas jadi mengenai olahraga, lagi mengenai kesadaran melakukan senam, waktu untuk jam olahraga, senam waktu pagi-pagi tapi pakai dinas, takut keringat. Ya, seperti itulah antara kalau terlambat ke sekolah prioritasnya mandi atau sarapan pagi. Saya juga ini lagi lagu untuk Kenji nanti tentang belajar, ada juga lagu saya ini untuk eksplorasi nanti seperti ini lagu. Pagi aku bangun pagi, sekolah aku mau sekolah, belajar ke sekolah lagi, takut bapak ibu guru marah-marah lagi, terlambat bangun pagi. Juga antara mandi dan sarapan pagi, jangan lupa sarapan pagi dan sikat gigi juga di malam hari, jangan lupa sikat gigi dan jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Jadi untuk program sekilas tentang program Geopark nanti kalau ada pemerintahan harus juga ada perda-perda daerah pemukiman mengenai fertilasi atau bangunan kita harus ada batasnya, misalnya cuma hanya 1 tingkat atau 2 tingkat, atau inspirasinya dari perkampungan perumahan orang-orang Batak. Itu menjadi dasar pertimbangan kita juga, karena kalau kita berlomba-lomba membangun seperti Menara Babel, kita udah ketinggalan, atau kita bukan masalah ketinggalan, kita harus memiliki ikon ciri khas. Jadi pemandangan alam itu atau kota itu bukan tempat penumpukan barang-barang. Jadi seperti karya Silaban, karya arsitektur Silaban yang merancang gedung Istiqlal, Monas maupun Nomensen, itu gedung Universitas Nomensen itu perlu juga diadopsi itu dalam program global warming. Nah, siklus sirkulasi ventilasi, jadi di sana sangat sejuk, padahal di pusat kota mengurangi pemakaian AC. Mungkin itu tentang rencana ke depan. Jadi untuk program-program padat karya seperti di pusat-pusat kota, entah hari Sabtu perlu itu program padat karya untuk membersihkan sampah, koperasi bank sampah, pemisahan kompos organik dan limbah rumah tangga dari satu peluang juga. Katanya hampir 1,2 triliun lebih itu rugi atau pengeluaran dari limbah-limbah sampah seperti nasi-nasi bekas dan ini itu katanya. Jadi mengenai Geopark, bagaimana kita untuk mendapatkan 750 miliar dari UNESCO katanya setiap tahun dalam jangka waktu berapa tahun. Jadi untuk program proyek kita misalnya tentang Danau Toba, kabupaten di sekeliling Danau Toba, kabupaten Danau Toba, entah jumlah penduduknya, melakukan bibit ikan, kita mulai dari ikan nila atau sebanyak jumlah masyarakatnya di setiap kabupaten kota yang mengelilingi Danau Toba. Nanti ada tempat pemijahan, mendata nelayan, mendirikan komunitas-komunitas, membuat lokasi zona larangan di mana tempat pemijahan atau pengembangan ikan di Danau Toba, seperti lo gambarannya nanti. Jadi lokasi-lokasi zona bagaimana mempertahankan Danau Toba sealamnya, mungkin karena ini berhubungan dengan Geopark. Misalnya di Muara, kalau mereka menyediakan lahan buat pemukiman ya seperti perkampungan Batak tapi agak elegan seperti yang di TV Center. Jadi mengenai pendidikan ya mungkin inspirasinya dari SMA
Yayasan Yasop yang di Soposurung saja inspirasinya. Mereka memiliki yayasan tapi menumpang di SMA 2 negeri. Jadi kalau keinginan saya seperti itu gambaran kapitalis lokal di belakang program strategis nasional. Jadi ya, bisa dibilang mereka swasta tapi dengan melibatkan guru-guru negeri juga yang mengajar di sana. Ya, dipatok juga minimal setiap bulan berapa itu. Kalau keinginan kami sih sebagai pemilik tanah wilayah, anggap saja juga diberikan ke pemerintah. Entah ada satu lokal untuk zona Kabupaten Toba, dari zona BDG berapa persen, zona Toba berapa persen, dari ya seperti itu gambarannya. Mungkin kita menyewa gedung-gedung swasta kerjasama, soalnya sudah mulai banyak kosong bangunan-bangunan swasta atau sekolah swasta setelah ada bangunan sekolah satu atap atau SMK yang sudah hampir merata di kecamatan. Jadi banyak sekolah-sekolah swasta yang sudah tutup, sekolah-sekolah kejuruan atau kebidanan keperawatan di lokasi dekat rumah sakit umum yang ada di kabupaten kota. Hanya gambaran saja itu mengenai pendidikan, soalnya pendidikan ini ya memang harus betul-betul ya narasinya harus lebih dalam lagi, tapi intinya semuanya untuk kepentingan hajat orang banyak, karena ini sudah berhubungan dengan ideologi Pancasila, blueprint ideologi Pancasila. Jadi jangan lupa ya diunggah di YouTube Saksian 07 ingin mengenal lebih dalam tentang By My Spirit, By My Soul, minimal 7-10 episode bagaimana garis besar perjalanan hidup saya. Jangan dilihat hanya dari segi kemampuan supranatural saja, anggap itu semua bullshit atau omong kosong dalam tanda kutip, believe or not up to yours. Tapi mengenai hujan lokal khusus di wilayah desa Nagasari 3, karena saya sedang saat ini berdomisili di situ. Ya, mudah-mudahan efek dominonya utara, timur, barat, selatan atau sampai ya ke desa-desa tetangga di sekitar wilayah Kecamatan Litong Yuta, Kabupaten Humbas. Jadi itu saja dulu. Mudah-mudahan Tuhan masih mengingat saya. Mudah-mudahan saya selama ini tidak ilusi, bukan halusinasi. Jadi kalau mungkin kesannya saya berbicara sepertinya kayak bercanda atau kurang serius, karena hanya saya yang tahu dan Tuhan yang tahu apa yang ada dalam hati kita masing-masing. Banyak yang terpanggil tapi hanya sedikit yang terpilih. Jadi mengenai pemerintahan kita yang sekarang ya kita dukung aja. Dan lagi mengenai partai, mengenai pilkada, sebaiknya itu dipisah lagi. Mengenai pemilihan anggota dewan dipisahkan dengan pemilihan pimpinan pilkada daerah, kabupaten, gubernur, dan pilpres itu juga perlu kita ya suarakan lagi. Jadi betul-betul untuk kita sampaikan ke Mahkamah Konstitusi itu seperti apa. Jadi kalau memang ya RI 1 masih punya keinginan untuk tetap menjalankan roda pemerintahan ini, saya lihat dari pidato beliau semangatnya sangat berapi-api. Jadi kita
harus mendukung dengan memberikan saran-saran dan mengurangi konflik-konflik horizontal. Jadi ada katanya isu kalau mendukung pemerintah sekarang itu karena dapat percikan rezeki, atau memang katanya karena, atau pilihan kedua karena mendukung karena mereka tidak memiliki logika atau kurang cerdas, seperti itulah. Jadi mengenai siklus tentang 17 Agustus ya, menurut hemat saya itu kalau boleh ada semacam wildcard untuk yang ikut paskibraka atau yang ikut memeriahkan HUT RI. Itu seleksinya mulai tingkat desa itu kecamatan atau kabupaten ya, adalah wildcard ya, undangan entah untuk melamar menjadi polwan atau tentara, TNI atau apa, kesempatan. Jadi mereka jangan hanya kita pakai seperti artis sehari saja, setelah itu dilupakan. Jadi mengenai sawit-sawit, kanal-kanal ya, entah per 25 hektar itu atau di sekitar kanal kiri kanan itu, saran entah ditebang, dikosongkan 2, 3, 4 batang kiri dan kanan. Jadi kalau ada terjadi kebakaran hebat akibat musim kemarau maupun ya, kebakaran karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, jadi bisa kita minimalisir. Itulah dulu saran untuk pemilik kebun sawit. Jadi jangan-jangan kalau sawit yang dikelola Sinarmas dibanding dengan sawit BUMN, itu perlu juga di audit itu, atau perlu itu dikelola Sinarmas BUMN Indonesia bikin standarnya, dan sebaliknya ya perkebunan Sinarmas, Astra dan lain-lainnya yang di atas 2 hektar. Kalau menurut Bung Karno, untuk mencegah imperialisme lokal, ada juga benang merahnya mengenai hak pemerintah untuk memberikan pajak. Jadi pajak untuk orang-orang tajir untuk menopang perekonomian di ekonomi kerakyatan. Ya, pertimbangan juga buat untuk pemerintahan kita. Itulah semacam opini dulu dari saya. Jadi bukan mutlak, karena saya harus mengekspresikan apa yang ada di dalam hati saya. Jadi agar jiwa ini bebas, karena itu merupakan panggilan jiwa kita, dan saya akan tetap berkomitmen untuk mengguncang dunia. Berikan kepada saya 10 orang setiap desa. Jangan lupa saksikan untuk saat ini itu sampai 10 episode saja. Tidak kenal tidak sayang, no viral no justice. Itulah dulu gambarannya ya, melompat-lompat maju mundur, tetapi itulah pemahaman saya saat ini tentang NKRI yang sangat kita cintai ini. Jadi mengenai program global warming atau mengenai kaldera, itu bersifat nasional, bahkan mungkin bersifat sampai ke tingkat Asia Tenggara. Tetapi mengenai 1,6 triliun tentang dana abadi untuk pendidikan, 1,6 triliun untuk olahraga, 1,6 triliun untuk mendirikan partai, itu nanti mendirikan pers, mendirikan radio, mendirikan koran untuk memperkuat informasi di akar rumput. Ya, seperti lalu gambarannya mengenai dana abadi untuk pendidikan dan olahraga, program beasiswa yaitu khusus di wilayah
provinsi kalau terjadi nanti pemekaran ya sebagai legitimasi untuk mengejar ketertinggalannya sebagai sekapro siri ada lu apa panggalat tukan di bonang-bonang ladong natalu adong namonang nama ngulo so perputaran ni rodeni padati sipatai toro sipatai gijang siklus kehidupan ini seperti dalam ibarat dalam pertandingan kadang kalah menang kadang kita kalah kadang kita menang seperti putaran roda nasib siklus kehidupan berjalan terus narasi kita kadang di bawah kadang di atas inilah saya Avatar Toba apakah ini halusinasi atau dunia nyata tetapi pemikiran saya rasa masih original masih menyentuh kepentingan aja orang banyak salah peace. Wassalam. Merdeka.